pagi semua. Selamat pagi. Dan ucapan saya adalah Shalom. Shalom. Sudah lama saya tidak datang ke Medan dan NLC ini karena ini wabah COVID ya. Dan saya pagi ini sangat bersukacita dapat beribadah bersama dengan jemaat di NLC dengan istri saya. Ya, untuk pagi ini kita akan melihat tentang iman. Apakah iman itu dari Ibrani 11 ayat 4 ke 7. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan rendah hati untuk menerima firman-Mu untuk kami pagi ini. Berkatilah firman-Mu untuk kami supaya kami dapat bertumbuh dalam iman kami. Kami menyerahkan hati kami untuk Bapa di surga pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apabila kita buka ke kitab Ibrani, kitab Ibrani telah dituliskan oleh seorang pastor waktu itu, dan jemaatnya adalah orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Tetapi ini adalah generasi yang kedua. Generasi yang kedua tidak mengalami penganiayaan seperti orang tua mereka yang pertama-tama keluar dari agama perjanjian lama, dan mereka mengalami penganiayaan ya, sebagai orang Kristen. Dan waktu menulis buku ini, jemaatnya adalah generasi yang kedua ya, orang tua mereka sudah meninggal ya, para rasul tidak ada lagi, dan ini adalah pertama kali mereka mengalami penganiayaan yang parah sekali. Apakah respons mereka kepada penganiayaan ini? Respons mereka adalah untuk kembali ke agama orang tua mereka yang lalu, nenek moyang mereka ya, agama perjanjian lama, agama Yudaisme. Mereka ingin menolak Kristus dan kembali ke agama itu. Nah, itulah situasi mereka, dan penulis Ibrani ini menuliskan kitab ya, suratnya kepada jemaatnya supaya jangan kamu kembali ke agama yang lama, jangan kamu menolak Kristus. Dan dalam kitabnya dia mulai ya memberi satu gambar tentang Yesus Kristus yang berbeda dari Injil-Injil yang kita sudah baca. Dan di sini Yesus adalah imam besar kita ya, dan dia membuat eksposisi tentang apakah Yesus sebagai imam besar kita. Dan yang penting untuk kita adalah pasal 11 ya. Di pasal 11 yang kita sudah baca ayat 4 ke 7, mulai dengan ayat 1 ke 2, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab itu iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ini penting. Penulis Ibrani akan memberikan mereka contoh-contoh ya, tentang nenek moyang mereka yang sudah berjalan
dengan iman. Apakah iman? Dan di sini di ayat 1 penulis Ibrani katakan ini adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu penting kerana perjalanan kita sebagai seorang Kristen bukan dalam apa yang kita lihat, tetapi dalam apa yang tidak kelihatan, the invisible. Itulah iman. Ya, kalau saya ada 1 juta dalam bank rekening saya dan saya pergi ke pasar, saya ingin beli makanan, dan makanan itu adalah 100,000 rupiah, saya boleh beli. Kenapa? Saya ada 1 juta di bank rekening saya. Itu tidak perlu iman, ya. Betul? Saya pergi ambil dompet, keluarkan 100 ribu rupiah, kasih ke ini Kasir. apa itu? Kasir. Kasir, ya, oke. Kasir, ya. Tidak perlu iman, ya. Tetapi kalau bank rekening kita kosong, kita lapar, bagaimana kita ingin membeli 2 bungkus Indomie? 2 bungkus Indomie kita tidak boleh beli. Kerana apa? Bank rekening kita kosong. Kita ambil kartu pergi ke ATM kan kosong. Ya. Dan untuk membeli 2 bungkus Indomie perlu apa? Iman. Karena tidak ada wang. Benar itu? Apa yang kita lihat itu bukan iman. Apa yang kita tidak terlihat itu iman, ya. Tidak terlihat itu kosong. di bank account. Tapi mungkin ada mukjizat. Ya, kita lapar. Ya, kita berdoa, Tuhan, pagi ini saya lapar, tolonglah saya. Dan mungkin ada ini orang yang datang ke rumah kamu untuk pintu buka, kasih kamu 2 bungkus Indomie, 2 telur. Itu bonus. Itu iman, ya. Apa yang tidak terlihat, dan contoh-contoh yang diberikan untuk jemaat mereka itu, ya, adalah tokoh-tokoh yang sebelum Aibar, ya, yaitu Habel, Henok, Nuh. Dan setelah itu sejarah Israel dari patriark sampai ke periode monarki, periode kerajaan, ya. Kita ada Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yosef, Musa, mereka yang keluar dari Mesir, Rahab, Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi-nabi. Itu semua menjadi contoh untuk jemaat waktu itu. Dan juga dia beri contoh tentang mereka yang mengalami mukjizat dari Tuhan dalam keselamatan mereka, dan juga ada yang penderita. Ini adalah simpulannya pasal 11. Contoh-contoh yang diberikan kepada jemaat mereka yang sudah jalan yang beriman, yang mengalami mukjizat dari Tuhan. Meskipun mereka menderita, meskipun mereka menjalani penganiayaan. Itu penting untuk jemaat waktu itu. Dan untuk pagi ini kita lihat 3 tokoh, ya. Itu yang sebelum Aiba itu adalah Habel, Henok, dan Nuh.
di ayat 4 pasal 11, kerana iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahawa ia benar, kerana Allah berkenan akan persembahannya, dan kerana iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Pertanyaan saya adalah, pertama ini adalah, siapakah yang memerintahkan Habel untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Waktu itu tidak ada Taurat, ya, hukum Taurat. Hukum Taurat ditulis oleh Musa dalam perjanjian mereka keluar dari Mesir. Ini sebelum Aibah, dan tidak ada satu perintah bahawa kita harus memberi persembahan kita. Yang pertama. Yang kedua, persembahan yang baik sekali, terbaik. Ini adalah sudah dituliskan di hati Habel. Saya baca dari Kejadian 4 ayat 2 ke 5. Selanjutnya dilahirkan Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebahagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel, dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dari awal, contoh yang pertama adalah persembahan. Mengapa penulis Ibrani memberikan kita contoh yang pertama itu adalah Habel? Dalam perjalanan iman kita, mengapa Habel? Itu penting kita untuk ini merefleksikan. Ini kerana hubungan kita dengan Tuhan itu penting. Dalam jalan iman, kita harus mengutamakan Tuhan. Tidak ada jalan yang lain untuk kita. First love, ya, kasih pertama kita adalah kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, mengutama Dia, penulis Ibrani katakan kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan memberi kepada Tuhan apa yang terbaik. Ini Habel tidak terpaksa. Tidak seorang pun memaksa Habel. Tidak ada perintah dari hukum Taurat yang memerintahkan Habel untuk memberikan persembahan yang terbaik. Itu adalah sikap, ya, kita. Tidak harus orang paksa kita. Tidak harus Reverend Josefa pergi ke kamu. Apakah kamu sudah memberi persembahan kepada Tuhan? Tidak. Ya. Gereja tidak harus telefon, persembahan kamu tidak ini masuk minggu ini. Kenapa? Tidak harus. Kita rela, ya, untuk memberikan kepada Tuhan apa yang terbaik. Ini ada dua sikap. Sikap Habel memberikan Tuhan yang terbaik. Sikap Kain
mempersembahkan sebahagian dari hasil tanah. Dia tidak mempeduli, kerana dalam hukum Taurat, persembahan untuk Tuhan apa yang terbaik, ada hewan ya, seperti domba atau sapi, juga termasuk apa itu? Hasil pertanian. Pertanian, ya betul, pertanian. Mereka ambil apa yang terbaik ya, buah sulung ya, buah sulung, first fruit ya. yang mereka berikan. Tapi untuk kahin, dia memberikan apa saja yang dia boleh dapat kepada Tuhan. Ini bersama saya cincai ya. Itu kata Chinese cincai. Tidak ada ini equivalent di bahasa batin Indonesia. Apa adanya. Nah, apa adanya bukan Asal-asalan. asal-asalan ya, oke. Anyhow. Ya, Chinese lebih bagus cincai. Cincai. Tidak peduli ini baik atau terbaik, ambil saja kasih ke Tuhan. Itu sikap kita itu tidak bagus. Tuhan tidak mengindahkan ya persembahan kain. Kenapa? Dia memberikan cincai. Ya, hari ini kita pergi ke gereja, cincai lah. Ya, apa yang saya ada di dompet saya kasih aja. Ya. Oke, hari ini tidak ke gereja, kita masuk sedikit saja di dompet. Waktu persembahan kita kasih ini semuanya, ya. Tapi kita cincai masuk apa yang di dalam ini dompet kita. Apa yang suruh fikir hari ini saya sudah dapat ya gaji saya, hasil saya memberikan ini persembahan yang terbaik. Ya 10% untuk Tuhan. Ya, saya membesarkan ini untuk Tuhan. Itu sikap. Okay? Dalam perjalanan iman, yang pertama penting untuk Tuhan adalah sikap kita. Ya. Memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Contoh yang kedua adalah Henok ya. Di ayat 5. Kerana iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, kerana Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahawa ia berkenan kepada Allah. Siapakah Henok itu? Di Kejadian 5 ayat 18 berkatakan, setelah Yared hidup 160 tahun, 62 tahun, ia memperanakan Henok. Dan di ayat 21, setelah Henok hidup 65 tahun, dia memperanakan Methuselah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Methuselah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kalau kita lihat Henok, contoh Henok ada apa? Hubungan dia dengan Tuhan. Dia berjalan, bergaul ya, dengan Allah. Dan berapa tahun? 300 tahun. Kita ini hidup mungkin ya 70-80 tahun ya. Jadi Kristen mungkin ada yang dari anak kecil, ada yang dari dewasa. Berapa tahun? 30, 40, 50. Tapi Henok 300 tahun berjalan dengan konsisten sampai satu hari dia tidak ada lagi, kerana Tuhan angkat dia. Ini mukjizatnya. Kita hidup sekali
tidak ada lagi. Ya, kita tunggu pastor di pagi-pagi, tidak ada lagi. Pastor ini diangkat. Itu, nah, ini mukjizat. Ini adalah satu gambar ya, untuk kita sebelum Kristus kembali lagi. Kita bicara suatu hari kita tidak ada di dunia ini karena Tuhan Yesus mengambil kita. Ya. Sebelum dia kembali lagi. Orang kata ini rapture ya, dalam eskatologi, tapi ini benar. Kita jalan-jalan sekali, satu hari kita tidak ada lagi. Ini adalah jalan Kristen yang tidak terlihat. Ya, kita masih ada hubungan. Yang pertama itu utamakan Tuhan. Yang kedua, jalan dengan Tuhan dengan konsisten. Jangan satu hari panas, satu hari dingin. Ya, satu hari berlompat-lompat di gereja, satu hari lompat dari gereja, lompat-lompat di tempat yang lain ya, di disco. Jangan buat begitu ya. Jangan satu hari panas, satu hari dingin. Harus konsisten berjalan dengan Tuhan. Itu pertengahan dengan Tuhan. Tapi lebih dari itu, ya. Henok juga adalah seorang nabi. Ya, di Yudas ya. Di Perjanjian Baru ayat 14 ke 15 juga tentang mereka. Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat kata, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukum atas orang-orang fasik kerana semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan kerana semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Henok berkhotbah sebagai nabi, hukuman dan penghakiman Allah yang akan datang. Apakah hukuman datang? Benar, dalam waktu Nuh. Aibah yang datang yang menghukumi mereka. Kehidupan Henok adalah seperti kita hari ini. Okay. Waktu itu sangat dunia sangat jahat, penuh dengan kejahatan. Dan Henok adalah satu-satunya yang berjalan dengan Tuhan. Dan dia berkhotbah 300 tahun juga tentang penghakiman Tuhan. Mungkin orang di waktu dia tidak suka dengan dia, tapi dia berjalan dengan itu. Meskipun masyarakatnya sudah semuanya menjadi jahat. Kerana Tuhan katakan, saya lihat di dunia ini tidak ada seorang yang benar. Hanya satu orang benar dalam dia adalah Nuh. Setelah Henok sudah diangkat oleh Tuhan. Dan setelah Henok diangkat oleh Tuhan, Nuh datang dan penghakiman Tuhan yang waktu itu. Sekarang juga Alkitab memberitahukan kita sebelum penghakiman Tuhan datang untuk hari yang terakhir, hari Kristus, kita diangkat dulu. Okay. Ini gambar eskatologi yang dari awalnya sampai ke hari ini, satu gambar. Oleh kerana itu ini adalah pelajaran untuk kita hari ini. Kalau kita lihat Henok dan kedatangan penghakiman Tuhan melalui dalam waktu Nuh, kita sekarang juga adalah dekat dengan penghakiman Tuhan. Kerana kalau kita lihat dunia ini sudah turun ya dalam moralitas mereka, kejahatan naik,
Tapi satu hari Yesus Kristus akan kembali lagi dan akan menghukumi dunia. Sebelum itu kita akan diangkat seperti Henokh. Okey. Oleh kerana itu kita harus jalan dengan iman, ya, dan konsisten dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jangan satu hari panas, satu hari dingin, satu hari lompat-lompat di gereja, satu hari lompat-lompat di disco. Okey? Konsisten dalam kesaksian kita. Yang ketiga itu adalah Nuh. Sebelum itu ya, ayat baca satu ayat 6 itu. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahawa Allah ada dan bahawa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Tidak ada iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Okay. Hidup kita adalah kehidupan yang beriman. Okay. Kita pergi ke Nuh. Contoh yang ketiga itu adalah Nuh. Kerana iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan kerana iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Siapakah Nuh itu? Di Kejadian pasal 7 ayat 1, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah seperti Henokh, ya. Dan Nuh juga bergaul dengan Allah. Lalu firmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membangun sebuah bahtera di tanah yang kering. Waktu itu mungkin tidak ada laut seperti hari ini, ya. Hari ini laut kita adalah kerana aibah, okay? Mungkin banyak lagi tanah yang kering, ya. Dan satu hari Nuh menerima firman dari Tuhan bahawa dia harus membuat satu bahtera. Dan dia taat kepada firman Tuhan. Dan dia potong pohon-pohon dan membuat bakhteranya dengan anak-anaknya. Mungkin masyarakat di waktu Nuh melihat dia, Nuh, apakah kamu buat? Saya buat bahtera. Bahtera untuk apa? Nanti aibah akan datang. Mungkin ya, orang waktu itu menganggap Nuh sebagai gila orang. Ya. Kalau Reverend Josefa satu hari membeli banyak kayu-kayu, dan dia katakan saya membuat satu bahtera, aibah akan datang. Apakah respons kita kepada ini Reverend Josefa? Ya, apakah dia perlu doktor jiwa? Mungkin atau mental itu tidak minum obat hari ini. Ya benar ya. Orang tidak percaya kepada dia. Akhirnya beberapa orang yang dapat diselamatkan, 8 ya. Okey, 8.
Nuh dan istrinya, 3 anak lelaki dengan istrinya. Okey. Kerana Nuh percaya kepada Tuhan, hari penghakiman akan datang. Ini adalah pelajaran untuk hari kita ini. Hari penghakiman akan datang satu hari di depan. Kita tidak tahu kapan, kerana jadual kedatangan Tuhan Yesus bukan di Tuhan Yesus, ya, itu dari Bapa di surga. Tapi kita tahu ini sudah diinformasikan kepada kita melalui firman Tuhan. Penghakiman yang terakhir akan datang. Apakah kita siap untuk hari itu? Dan kita harus berjalan beriman seperti Nuh. Kita taat kepada firman Tuhan. Henok, Habel pertama memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Itu penting. Yang kedua, dalam Henok dia bergaul dengan Tuhan dalam kehidupannya, konsisten. Ya. Yang ketiga, kita taat kepada firman Tuhan. Okay. Dan itulah adalah jalan kita. Kita bertunduk kepada kehendak Tuhan pada kehidupan kita. Okay. Jalan yang konsisten. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Ya, kerana aibah itu datang tidak ada jadualnya. Satu hari Tuhan katakan kepada Nuh, kamu dan keluarga kamu masuk ke bahtera. Itu aja. Dan hari itu air turun dari surga dan dari bawah dan menghukumkan semua di dunia itu. Kita jalan seperti ini, taat kepada Tuhan, taat kepada firman. Kita tahu dunia ini, masyarakat ini akan menjadi lebih jahat dan kejahatan akan bertumbuh. Tapi kita berkonsisten dengan Tuhan dalam jalan kita dan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah diberitakan untuk kami pagi ini. Kami berdoa dan ingin belajar dari tokoh-tokoh ini yang sudah dicontohi, Habel, Henok dan Nuh, supaya dalam perjalanan di dunia ini kami dapat berjalan dengan iman, mengutamakan Bapa di surga, memberi apa yang terbaik kepada kami. Dan seperti Henok berjalan dengan hubungan yang erat dengan Bapa di surga, dan seperti Nuh yang taat kepada firman-Mu dan dapat diselamatkan pada hari penghakiman dunia itu. Bantulah kami setiap hari untuk berjalan dengan iman. Berikanlah kepada kami kasih karunia, kerana kami juga orang yang berdosa, yang lemah dan memerlukan kuasa dari Roh Kudus untuk hidup dengan iman. Kami menyerahkan kehidupan kami kepada tangan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.